Anakmu adalah bayanganmu. Pernahkah engkau melihat anakmu marah, lalu tersadar? Itu caramu saat marah. Pernahkah anakmu berbohong dan hatimu teriris, padahal engkau sering berdalih dengan kebohongan kecil? Pernahkah anakmu membantah, sementara dahulu engkaulah yang paling keras? Meninggikan suara, diamlah sejenak, tarik napas perlahan, karena hari ini kita tidak sedang membicarakan anak, tapi kita sedang bercermin. Anakmu adalah bayanganmu, dan bayangan tak pernah bergerak kecuali karena yang punya tubuh. Banyak orang tua berkata, aku sudah menasihati anakku setiap hari. Namun, lupa satu hal. Anak tidak meniru kata, anak meniru sikap. Anak tidak tumbuh dari ceramah panjang, tapi dari contoh yang berulang. Jika engkau ingin anak lembut, tanyakan dulu, apakah ucapanmu lembut di rumah? Jika engkau ingin anak jujur, tanyakan dulu, apakah engkau jujur pada pasanganmu? Anak melihat segalanya. Saat engkau mengira mereka tidak memperhatikan, mereka merekam, bukan dengan kamera, tapi dengan hati. Anak yang keras sering lahir dari rumah yang penuh bentakan. Anak yang dingin sering tumbuh dari rumah yang minim pelukan. Anak yang berbohong sering hidup di rumah yang tidak aman untuk berkata jujur. Bukan karena orang tua jahat, tapi karena orang tua lelah dan lupa menyembuhkan diri sendiri. Kadang kita marah pada anak, padahal yang belum selesai adalah luka kita sendiri. Anak hanya mewarisi apa yang belum kita bereskan. Jika anakmu sulit sholat, jangan langsung menyalahkannya. Tanyakan pada dirimu, apakah syalatmu dulu penuh cinta atau sekadar kewajiban tanpa ruh? Jika anakmu kecanduan layar, lihat dulu, apakah rumahmu penuh kehadiran atau hanya sunyi yang disibukkan gadget? Anak mencari contoh, bukan perintah. Dan jika contoh itu tak ada, mereka akan mencari di luar. Anakmu bukan milikmu, mereka titipan Allah. Allah tidak bertanya seberapa pintar anakmu, tapi Allah akan bertanya seberapa lembut hatimu saat mendidiknya. Anak tidak butuh orang tua sempurna, mereka butuh orang tua yang mau meminta maaf. Karena saat engkau berkata, maafkan ayah, maafkan ibu, saat itulah anak belajar tentang rendah hati, tentang akhlak, tentang Islam yang hidup. Berhentilah fokus memperbaiki anak, mulailah memperbaiki diri. Perbaiki syalatmu, anak akan ikut. Perbaiki ucapanmu, anak akan meniru. Perbaiki amarahmu, anak akan belajar tenang, karena bayangan selalu mengikuti sumber cahaya. Jika engkau ingin anak bercahaya, jadilah cahaya itu terlebih dahulu. Sekarang, jika anakmu bersikap seperti itu, cobalah berkaca, bukan menghakimi. Karena bisa jadi yang sedang Allah tegur bukan anakmu, tapi dirimu. Ingatlah, anakmu adalah bayanganmu, dan bayangan itu akan terus mengikuti kemanapun engkau melangkah. Maka, kemana arah langkahmu hari ini? Karena jika engkau berubah, bayangan itu akan berubah tanpa engkau memaksanya. Banyak orang tua berkata, aku ingin anakku dekat dengan Allah, aku ingin anakku cinta Nabi Muhammad. Namun, jarang yang bertanya dengan jujur kepada dirinya sendiri. Sudah sejauh apa hubunganku dengan Allah? Sudah sedalam apa cintaku kepada Nabi Muhammad? Karena anak tidak belajar iman dari perintah, tapi dari keteladanan. Jika engkau ingin anakmu mencintai Allah, maka cintailah Allah terlebih dahulu. Jika engkau ingin anakmu rindu Nabi Muhammad, maka hidupkan sunnah beliau di rumahmu. Jika engkau ingin anakmu mencintai Allah, maka cintailah Allah terlebih dahulu. Jika engkau ingin anakmu rindu Nabi Muhammad, maka hidupkan sunnah beliau di rumahmu. Anak mengenal Allah dari caramu menyebut namanya. Apakah setiap masalah kau keluhkan pada manusia atau kau bisikan pada Allah? Anak memperhatikan
saat engkau bangun untuk sholat, atau saat engkau menundanya. Mereka melihat bukan hanya gerakan, tapi kesungguhan. Rumah yang sering menyebut Allah akan melahirkan anak yang merasa dekat dengan Allah. Jangan heran jika anak sulit tunduk, padahal kita jarang khusyuk. Jangan kecewa jika anak lalai, padahal kita sering menyepelekan. Allah mendidik anak melalui orang tuanya. Ketika orang tua lalai, anak ikut merasakan dampaknya. Bukan karena Allah tidak adil, tapi karena Allah ingin orang tua kembali dulu. Perbaiki salatmu bukan demi anak, tapi demi Allah. Karena dari sanalah perbaikan anak dimulai. Anak tidak akan mencintai Nabi jika Nabi hanya disebut saat maulid saja. Ceritakan Nabi saat makan, saat marah, saat mendidik. Biarkan anak tahu bagaimana Nabi bersabar, bagaimana Nabi memaafkan, bagaimana Nabi mencintai umatnya. Jika engkau ingin anak bersyalawat, perbanyak salawatmu tanpa menunggu acara, karena cinta itu menular tanpa dipaksa. Anak lebih mudah meniru akhlak daripada nasihat. Jika engkau lembut, anak belajar kelembutan. Jika engkau jujur, anak belajar amanah. Jika engkau menjaga lisan, anak belajar adab. Dan semua itu adalah ajaran Nabi Muhammad. Maka saat engkau berakhlak baik, sebenarnya engkau sedang mengajarkan Islam tanpa kata. Berhentilah berkata, "Kenapa anakku seperti ini?" Mulailah bertanya, "Sudahkah aku menjadi teladan?" Allah tidak menuntut anakmu sempurna. Allah menuntut usahamu sebagai orang tua ketika engkau sungguh-sungguh memperbaiki hubunganmu dengan Allah dan Nabi-Nya. Maka Allah yang akan menyentuh hati anakmu. Jika hari ini engkau ingin anakmu lebih dekat dengan Allah, maka dekatlah engkau kepada Allah hari ini. Jika engkau ingin anakmu mencintai Nabi Muhammad, maka hidupkan sunnah beliau di rumahmu mulai malam ini. Karena anak adalah cermin, bukan objek paksaan. Dan Allah Maha lembut. Dia memperbaiki anak melalui orang tuanya. Maka sebelum engkau tidur malam ini, tanyakan pada dirimu sendiri, hubungan mana yang harus aku perbaiki dulu?